Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Christine Praspati Kawa dengan NIM 2156-2004 dari Prodi Sistem Informasi. Saya di sini akan mempresentasikan materi mengenai tugas interpersonal dan anti korupsi. Pertama, kita buka presentasinya terlebih dahulu, PowerPoint-nya ya. Materi presentasi hari ini dengan judul mengatasi konflik dengan pendekatan win-win solution. Konflik dalam organisasi atau kehidupan sehari-hari dapat diselesaikan dengan pendekatan win-win solution. Pendekatan ini memungkinkan semua pihak terlibat untuk mencapai hasil yang memuaskan dan saling menguntungkan. Slide yang kedua mengenai pemahaman dasar mengenai konflik. Ada 3 cara atau 3 tahapan. Yang pertama, definisi konflik. Konflik adalah situasi di mana ada perbedaan kepentingan, tujuan, atau persepsi antara dua pihak atau lebih. Yang kedua, sumber konflik. Konflik dapat disebabkan oleh perbedaan nilai, sumber daya yang terbatas, atau komunikasi yang buruk. Yang ketiga, jenis konflik. Konflik dapat terjadi pada level individu, kelompok, atau organisasi, dan dapat bersifat fungsional atau disfungsional. Slide yang ketiga mengenai jenis-jenis konflik dan penyebabnya. Yang A, konflik hubungan. Konflik yang disebabkan oleh perbedaan kepribadian, gaya, komunikasi atau persepsi yang buruk. Yang B, konflik tugas. Konflik yang timbul karena perbedaan pendapat tentang tujuan, prosedur, atau distribusi tugas. Yang C, konflik proses. Konflik yang disebabkan oleh cara kerja, alokasi sumber daya, atau pembagian tanggung jawab. Slide yang keempat mengenai dampak negatif konflik yang tidak terselesaikan. Ada 4. Yang pertama, penurunan produktivitas. Konflik yang tidak diselesaikan dapat menurunkan semangat kerja dan efisiensi organisasi. Yang kedua, keretakan hubungan. Konflik yang tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan rasa curiga dan permusuhan. Yang ketiga, stres dan kelelahan. Konflik yang berkepanjangan dapat menyebabkan stres dan kelelahan bagi pihak-pihak yang terlibat. Yang keempat, reputasi buruk. Konflik yang tidak terselesaikan dapat merusak reputasi dan citra organisasi. Slide yang kelima, prinsip-prinsip pendekatan win-win solution. Yang pertama, saling memahami, yang dimana mencoba memahami perspektif dan kepentingan masing-masing pihak. Yang kedua, keadilan, mencari solusi yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak. Yang ketiga, fokus pada tujuan, mencari solusi yang memenuhi tujuan dan kepentingan bersama. Yang keempat, saling menguntungkan, memastikan bahwa semua pihak mendapatkan manfaat dari solusi. Langkah-langkah dalam menerapkan win-win solution ada 4. Yang pertama, identifikasi, mengidentifikasi masalah dan kepentingan masing-masing pihak. Yang kedua, eksplorasi, mencari informasi dan memahami sudut pandang lawan. Yang ketiga, kreativitas, mengembangkan opsi-opsi solusi kreatif yang saling menguntungkan. Yang keempat, kesepakatan, memilih solusi terbaik dan membuat kesepakatan bersama. Slide berikutnya mengenai kemampuan komunikasi yang dibutuhkan. Mendengarkan aktif, yaitu memahami dengan cermat pandangan dan perasaan pihak lain. Terus, empati, mampu menempatkan diri pada posisi orang lain dan memahami perspektifnya. Yang ketiga, komunikasi terbuka, menyampaikan ide dan perasaan secara jujur dan konstruktif. Slide seterusnya mengenai teknik negosiasi untuk mencapai solusi win-win. 1. Identifikasi kepentingan, fokus pada kepentingan masing-masing pihak, bukan posisi atau tuntutan. Yang kedua, eksplorasi opsi, mencari solusi kreatif yang dapat memenuhi kepentingan semua pihak. 3. Penyelesaian masalah, bersama-sama menemukan solusi yang saling menguntungkan. Studi kasus penerapan win-win solution. Ada yang studi kasus pertamanya tuh konflik harga. Saat supplier dan pembeli bernegosiasi tentang harga, mereka menemukan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua, konflik pembagian tugas, yang dimana tim yang awalnya bersaing untuk tugas-tugas tertentu akhirnya sepakat
untuk membagi tanggung jawab secara adil. Yang ketiga, kasus 1, konflik kebijakan. Manajemen dan karyawan berkolaborasi untuk menyusun kebijakan baru yang diterima dan diterapkan dengan baik. Yang slide terakhir, manfaat dan keunggulan win-win solution. Ada 4. Yang pertama, meningkatkan hubungan, yang dimana pendekatan ini membangun kepercayaan dan kerjasama yang lebih kuat. Yang kedua, mendorong kreativitas. Proses negosiasi mendorong pihak-pihak untuk berpikir kreatif dan mencari solusi inovatif. Yang ketiga, meningkatkan komitmen. Solusi yang saling menguntungkan mendorong pihak-pihak untuk berkomitmen menerapkannya. Yang keempat, efektivitas jangka panjang. Pendekatan ini menghasilkan solusi yang lebih sustainable dan berdampak positif jangka panjang. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih. Bye-bye.